Oke, qadarullah masih Rizky disamperin PDRM, polisi di Raja Malaysia, keren sih. Yang nemuin bukan haknya, harus langsung diserahkan kepada polis. Polis yang juga keren, nungguin di pintu keluar berharap HP dicari oleh pemiliknya. Terima kasih banyak kepada yang nemuin HP saya dan juga PDRM yang baik. Gila, keren banget. Oh, saya bagi dia aman lah. Kemarin dia oke, cuma dia aman. Itu bukan dari anak dia begini. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali ya guys ya. Ini Allahu Akbar, dunia tuh shock. Orang-orang luar tuh sampai shock dengan kelakuan orang-orang Malaysia. Kok bisa orang Malaysia melakukan hal ini? Sedangkan mereka mengaku bahwasannya kalau di negara saya tidak mendapati hal ini. Tidak seaman ini. Like that guys. Gila ya. Jadi tanpa berlama-lama, jom kita tengok dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Kita play videonya, let's go. Kadang kejujuran itu baru terasa berharga. Wih, kalau nggak ke Malaysia, nggak tahu rasanya panik kehilangan HP di airport. Mana di HP yang hilang, jaringan internasional belum diaktifkan. Waduh. Yang mulai kehilangan maknanya. Banyak tempat dunia hari ini yang penuh dengan kamera penyintai, CCTV di setiap sudut jalan, di setiap pintu toko, bahkan di tempat parkir sekalipun. Semuanya demi satu hal. Oke, qadarullah masih Rizky disamperin PDRM, polisi di Raja Malaysia, keren sih. Yang nemuin bukan haknya, harus langsung diserahkan kepada polis. Polis yang juga keren, nungguin di pintu keluar berharap HP dicari oleh pemiliknya. Terima kasih banyak kepada yang nemuin HP saya dan juga PDRM yang baik. Gila, keren banget. Agar orang tetap jujur. Tapi bagaimana kalau aku katakan ada satu negara di Asia di mana orang-orangnya tetap jujur meski tanpa CCTV sekalipun? Ya, gila. Itulah Malaysia, negara yang bukan hanya maju dalam pembangunan, tapi juga maju dalam moral dan nilai kemanusiaan. Aku sendiri awalnya tak percaya, sampai suatu hari aku lihat dengan mata kepala sendiri. Ada orang meninggalkan dompet di meja kedai kopi, pergi ke tanda sebentar, dan saat kembali, dompet itu masih di tempat yang sama. Tak seorang pun menyentuhnya. Di tempat lain, mungkin itu sudah hilang, tapi di sini orang Malaysia tahu yang bukan miliknya tak perlu diambil. Aku juga sempat lihat sebuah kejadian yang bikin terharu. Seorang abang penghantar makanan menemukan beg tangan tertinggal di tepi jalan. Tanpa pikir panjang, dia terus cari pemiliknya. Bukan untuk konten, bukan untuk pamer, tapi karena itulah nilai yang ditanam sejak kecil. Gila. Dan menariknya lagi, bukan cuma sesama bangsa Malaysia saja yang mengakui hal ini. Banyak pelancong dari Eropa yang datang ke Malaysia mengaku mereka terkejut dan kagum melihat betapa jujurnya masyarakat di sini. Mereka berkata, di negara kami, kalau tak ada kamera, barangmu mungkin takkan kembali. Tapi di Malaysia, kejujuran masih menjadi bagian dari budaya. Nilai inilah yang membuat dunia menoleh. Ketika negara lain sibuk menambah pengawasan, Malaysia justru menunjukkan pengawasan terbaik adalah hati yang bersih. Gila ya guys ya. Ya seperti itu, dan saya juga pernah mengalami kehilangan ketika istilahnya saya itu tawaf ya, tawaf sunnah ketika di Makkah Al-Mukarramah. Di tempat yang suci, di tempat yang istilahnya bisa dikatakan ya semua CCTV ada. Tapi apa boleh buat istilahnya ketika istilahnya dompet saya hilang. Dan ya pasti itu diambil karena apa ya, jubah saya itu, gamis saya itu dalam ya kan. Tapi karena mungkin dalam putaran ya kan, karena berdesak-desakan di situ saya tidak merasa bahwasannya dompet saya hilang. Tapi setelah itu guys, ya setelah itu saya wallahu alam tidak tahu siapa yang mengambil dan lain sebagainya. Ya, setelah itu guys, setelah itu
Saya tanya, ya dulu istri saya, ya kan, saya tanya istri saya, dompet saya hilang gitu kan, enaknya cari di mana ya gitu kan, karena waktu itu buntu gitu loh guys ya. Terus istri saya bilang gitu kan, coba cari di toilet, kata istri saya, coba cari di toilet di tong-tong sampah katanya. Gila, Allahu Akbar. Saya nggak kepikiran di situ, harusnya kan nyarinya ke polisi dan lain sebagainya. Tapi karena mungkin apa ya guys ya, Allah bagi petunjuk lah mungkin seperti itu. Tapi tetap nggak ditemukan dompet saya. Tapi saya menemukan 5 dompet lain yang ada di tong sampah dan isinya sudah hilang semuanya. Dan ada yang ada 1 KTP-nya, ada yang istilahnya ditinggalkan istilahnya kayak foto-foto dan lain sebagainya. Akhirnya saya ambil, saya kasih ke polisi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di tempat itu saja kejujuran sangat susah didapatkan. Tapi di negara Malaysia, kejujuran itu menjadi sebuah budaya ataupun hal yang udah tradisi gitu. Di mana-mana dilakukan seperti itu. Sehingga orang-orang itu merasa nyaman ketika di sana. Ini menurut videonya ya guys ya. Dan itu bukan sekadar kata-kata, itu nyata. Terlihat dari tindakan kecil setiap hari. Dari penjajah makanan, pemandu bus, pekerja kilang, sampai anak muda yang menemui dompet jatuh dan mengembalikannya. Gila. Kejujuran, sesuatu yang mungkin terlihat sederhana, tapi di dunia hari ini justru menjadi sesuatu yang langka. Dan disinilah aku belajar satu hal besar. Negara ini mungkin kecil dibanding negara Eropa, tapi hatinya besar. Karena di sini, kejujuran masih dianggap kebanggaan, bukan kelemahan. Yaps. Oh yes, guys, this is me iPad I left 2 weeks ago in the air. Oke. Okay, so we are so interested, so excited. It's like furniture. Yes. Oke. Okay, but now we just need to get it back to you. We just have to do a little passport identification to prove it's me. And then got it. Oh my god, these hard 2 weeks didn't know they were there. Menarik ya. This is what that is. Oke. Shut up. What? The premises. Right, Jules, that's emergency here. So you can get in the eye if you go find your letter. Wah. Wow, gila sih. Tanya, satu berapa? Tanya bawa duit, duitnya setengah. Kalau lain kali saya datang bayar boleh? Boleh. Saya sudah datang. Tapi kalau, wah, ini gimana? Wah. Langsung berubah menjadi logat-logat Chinese gitu ya. Tak payah risau lah. Badai, you orang merah. Saya tak bawa. Boleh nampak? Ya. Kau saya masih ke? Iyo. You orang merah. Badai you orang baik. Ini for you. No, benar. Ini. Boleh guna duit ini pergi buat baik dengan orang lain. Tak harap boleh guna duit ini boleh pergi buat blessing untuk orang lain. Tak apa. I like this duit, brother. This is my support to you. Well, this for you. Sure ada. Apa-apa, saya boleh guna ini, continue buat baik, pergi tolong orang lain. Ya. Ambil gambar, betul. Ambil gambar.
Coba. Cuma kita daripada social eksperimen kita dari situ. Terus makan apa ganti? Apa nama tadi? Oh, saya bagi dia apa lah? Kemarin dia pay, dia belum ingat apa. Itu betul dari mana kerja dia? Wow. Ya, betul apa sih kamera? Okay. Oh iya, Allah Akbar. Kasih bang beritahu. Daripada mana? Daripada Kulai. Sampai dah dekat kamera. Bye. Kita buat social eksperimen. Kasih bang orang baik kita bagi duit. Okay, ni tak kejap bagi tak bang. Masya Ya Allah. betul, kejap pada kawan. Beli pun itu. Kasih. Wah, customer ternyata. Oh, ya Allah, terima kasih banyak. Saya buat eksperimen, nampak tu? Ada kamera, nampak sikit. Orang baik ni. Bukannya ibunya yang ngasih tahu tadi? Ingat. Macam bagi-bagi RM5 yang belanja. Okey, baik. Oh, ya tak apalah, kongsi sesama lah. Okey, tarik. Okey. Ya. Oh, ya. Terima kasih orang baik. So, tengok sana dulu orang baik. Kamera. Kita ada social eksperimen. Okey, saya nak bagi duit untuk orang baik. Okey, saya nak bagi RM5 kat you. Masya Allah. Okey. Sebenarnya kita ada kamera kat sana. Oh, kita nak bagi abang duit sebab abang jadi orang yang baik hari ni. Okey. Social eksperimen. Apa dari mana? Saya daripada Johor. Oh, Johor. Masih muda. Masih muda. Masih bang. Buat jadi orang baik. Ini daripada anak kecil. Ya, apa? Melihat semua aksi jujur itu, aku jadi teringat sesuatu. Kejujuran tak bisa dibeli dengan uang, tak bisa diatur dengan undang-undang, Betul. dan tak bisa dipaksa dengan kamera. Ia tumbuh dari didikan keluarga, dari contoh yang ditunjukkan orang tua, dan dari rasa tanggung jawab Bener terhadap banget. sesama. Mungkin sebab itu, di Malaysia masih banyak orang yang menolong tanpa mengharap balasan, mengembalikan barang yang bukan miliknya, dan berkata jujur walau tak ada siapapun yang melihat. Itulah yang membuat banyak pelancong, terutama dari Eropa dan Amerika, takjub melihat realita ini. Bagi mereka, di tempat asal, semua harus diawasi. Tapi di sini, orang Malaysia membuktikan bahwa kejujuran bukan karena takut, tapi karena iman. Inilah wajah sejati bangsa yang besar, bukan diukur dari bangunan pencakar langit, tapi dari seberapa tinggi moral rakyatnya. Bener. Malaysia sudah membuktikan bahwa kemajuan tak hanya diukur dari Ekonomi. tapi juga dari hati. Dan mungkin dunia perlu belajar dari negara ini bahwa tanpa CCTV pun masih ada masyarakat yang memilih untuk jujur karena nurani. Dan di saat dunia sibuk mempersoalkan siapa paling kaya, siapa paling kuat, Malaysia quietly menunjukkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kejujuran. Yaitu kejujuran. Karena bila dunia kehilangan kejujuran, semua kemajuan takkan bermakna apa. Bener. Amburadul. Terima kasih Malaysia, karena di tengah dunia yang penuh tipu daya, kalian masih percaya bahwa menjadi jujur adalah cara paling indah untuk menjadi manusia. Alright guys, sudah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, video yang memang Alright guys, sudah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, video yang sangat menarik sekali, dimana budaya jujur ataupun bisa dikatakan perbuatan yang membuat kita itu senang, happy, bahagia karena kita tidak pernah mengambil hak orang lain. Itu guys. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia, hidup tenang, hidup nyaman, maka jujurlah dalam kehidupan kita. Karena ketika kita jujur, ketenangan akan datang kepada kita. Sebaliknya, ketika kita berbohong, maka gundah gulana, pikiran tak menentu, ya kan? Itu pasti akan datang kepada kita. Karena ketakutan itu sendiri akan datang ya ketika kita tidak jujur. Sejak kecil arwah ibuku sering pesan dan mengingatkanku, jika ia bukan hak kita jangan diambil atau diusik. Dan kini aku peringatan ya, peringatan. Maksudnya gimana? Dan kini aku peringatan
pula segala pesanan nasihat dari ibu ku ajarkan kepada anak-anakku. Oh, jadi menyampaikan pesan ibunya. Karena ini hal-hal yang diajar oleh Islam dan telah berakar dalam adab sopan santun yang menjadi budaya Melayu turun-temurun. Menghormati pada sosok yang lebih berusia, berbicara dengan ucapan yang menyenangkan, menyantuni tetamu, bersangka baik, berkata jujur, hindari dari sifat dan kata-kata ria, angkuh ya, senantiasa sederhana dalam segala hal. Saya yakin kalau kita dalam lingkungan yang baik ya, dalam keluarga yang baik, lingkungan yang baik, pasti pendidikan ibu bapak kita itu semuanya sama, yaitu mengajarkan kesopanan, mengajarkan kejujuran, mengajarkan supaya kita tidak sombong. Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, ya, alaikum bis sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kalian kepada surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita istilahnya mengerti akan hadis-hadis Rasulullah ya, maka kita pasti akan melakukan apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Berlaku jujur ya, berlaku adil ya, berlaku hal-hal yang membuat kita itu menjadi baik. Nah itu, alaikum bis sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Ini ingat ya, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk senantiasa jujur, karena kejujuran itu akan mendatangkan kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mendatangkan ataupun memberikan balasannya nanti itu ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sudah apa ya guys ya, sudah banyak ya disampaikan oleh guru-guru kita, terutamanya dari SD ya kan, dari TK. Kalau sekarang di Indonesia itu TK itu sudah tahu hadis ini. Saya tahu hadis ini ketika istilahnya sudah mondok gitu kan. Jadi buat teman-teman semua, jangan sampai istilahnya kita kehilangan apa yang diajarkan oleh ibu kita, guru-guru kita, yang mana ibu dan bapak kita mengajarkan kita tidak perlu hadis gitu. Tapi kenapa saya bacakan hadis? Karena banyak orang yang mengatakan mana dalilnya, mana hadisnya, gitu kan. Makanya saya istilahnya menekankan untuk membaca hadis, karena kebanyakan orang tua kita dulu menerapkan apa yang ada dalam hadis dengan cara yang sederhana, sehingga mereka itu ya ketika menyampaikan kepada anaknya, anaknya mudah paham. Jadi tidak perlu anaknya itu ngafalin hadis. Yang penting adalah anaknya itu bisa mengamalkan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terbaik guys, perlu kita tiru dalam kehidupan kita. Tidak melulu semua orang ya, diri kita dulu aja yang menonton video ini untuk senantiasa berbuat jujur, karena kejujuran itu pasti akan membuat kita bahagia. Nah itu dulu videonya, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.